A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita selalu masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terjaga keimanan kita, sehingga menjadikan ketakwaan kita dari hari ke hari selalu semakin meningkat. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan bimbingan kerohanian dengan mengajak hati saudara-saudara untuk mengesahkan Tuhan. Karena pada dasarnya kebanyakan saudara-saudara kita atau manusia ini hati mereka belum bisa mengesahkan Tuhan. Walaupun di mulut mereka berkata Tuhan itu Maha Esa, tetapi kenyataannya di lapangan hati mereka masih banyak Tuhan-Tuhan yang lainnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah judul, yaitu ajarannya Allah itu memudahkan dan bukan menyulitkan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, Allah itu mendatangkan sebuah ajaran dinul haq, mendatangkan sebuah ajaran dinul tauhid itu sebetulnya hanyalah semata-mata untuk mempermudah hatimu untuk sampai padanya. Dan agar hatimu mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan akhiratnya. Itulah saudara-saudaraku, bahwasanya ajaran Allah itu memudahkan dan bukan menyulitkan. Allah mendatangkan ajaran-ajaran atau dinul tauhid ini menunjukkan bahwa Allah itu sebetulnya sangatlah mencintai terhadap hamba-hambanya, sangat sayang terhadap hamba-hambanya. Cuma saja kebanyakan saudara-saudara kita, kebanyakan manusia, mereka itu menganggap Tuhan telah mempersulit. Mereka rata-rata salah paham tentang ajarannya Allah. Bentuk daripada salah paham mereka adalah mereka menganggap Tuhan itu mempersulit, agama itu mempersulit, dan itu sebenarnya hanyalah suatu alasannya nafsu pada diri kita masing-masing. Yang namanya nafsu itu memang tidak mau capek-capek. Nafsu itu memang mengajak yang enak-enak, tidak mau yang tidak enak. Contoh saja, saya ini beribadah puasa. Tujuan Allah agar manusia ini supaya puasa itu supaya pencernaannya itu bisa istirahat, tidak digiling terus untuk makanan. Nah, seperti halnya kalau mesin itu kalau dipakai terus tanpa diistirahatkan, berjalan 24 jam setiap hari,
maka mesin itu juga akan rusak manakala tidak ada diistirahatkan mesin itu. Begitu pula Allah itu menyuruh kita puasa, salah satunya agar pencernaan kita ini istirahat, agar tidak dipakai terus, ya supaya tidak rusak. Nah, tetapi kebanyakan saudara-saudara kita atau manusia itu menganggap puasa itu menyulitkan. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan badan di siang hari, dan lain-lain sebagainya, macam-macam alasan itu. Nah, dan alasan itulah sebetulnya kemauan daripada nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing, yang seolah-olah Allah itu ajarannya mempersulit, padahal Allah itu memudahkan terhadap kita. Hanya kita saja, pikiran kita terjebak di situ, seolah-olah Allah itu menyulitkan. Pada dasarnya ajaran Dinut Tauhid, ajaran hakikat menuju ma'rifat itu didatangkan oleh Allah agar hati manusia ini bisa tentram, bisa damai dalam keadaan apapun, situasi apapun, baik dalam keadaan senang ataupun susah, itu bisa damai. Baik dalam keadaan kaya, miskin, punya pangkat atau tidak, itu dalam keadaan damai, tentram di dalam dunia maupun di dalam akhiratnya. Tujuannya Allah itu seperti itu. Dan karena kebanyakan manusia ini hatinya masih banyak kotoran-kotorannya, seperti halnya masih suka menghasut, masih sombong, sum'ah, riya, takabur, dan lain-lain sebagainya, itu mereka karena ada kotoran-kotoran hati itulah mereka buru-buru salah paham. Yang kedua, selain daripada salah paham, mereka itu tidak mau menghayati ajaran tauhid ilahiyah ini. Akhirnya, ujung-ujungnya, hal ini dianggap ajaran sesat, ajaran tidak benar. Nah, yang namanya ajaran kerohanian, bimbingan kerohanian, itu yang dibahas itu roh, bukan akal. Nah, kebanyakan manusia, saudara-saudara kita itu hanya senang di ajaran akal, ajaran jasad. Padahal yang menyelamatkan manusia itu bukan dilihat dari sisi jasadnya itu entah ganteng, cantik, miskin, kaya, dan lain-lain sebagainya, itu tidak. Tetapi Allah itu melihat hati hambanya apakah sudah bersih atau belum. Tetapi mereka itu kebanyakan buru-buru menyalahkan tentang ajaran tauhid ilahiyah. Kenapa begitu? Karena memang dari kecil sampai tua itu didoktrin hal-hal yang salah. Yang benar ditutup-tutupi, yang salah dibuka. Ya memang itu memang pekerjaannya nafsu agar diri manusia ini supaya Anda memanggil Abah, supaya Anda memanggil Habib, supaya Anda dipanggil ulama, supaya Anda dikatakan orang alim, ahli ibadah, ahli kitab, ahli hadis, dan lain-lain sebagainya itu.
Kalau sudah nafsu di situ masuk, maka mereka sadar dan tidak disadari masih mengikuti langkah-langkahnya iblis. Jangan dikira iblis itu tidak hebat, nafsu itu tidak hebat. Jangan dikira yang dipanggil Habib, yang dipanggil Syekh, yang dipanggil mungkin jamaahnya itu ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Tatkala mereka itu hatinya belum bersih, hatinya belum bisa mengesahkan Tuhan, dan di dalam hatinya masih ada rasa kemakhlukan itu yang bisa, maka sudah pasti mereka itu di mata Allah masih dolim. Padahal ajaran Allah ini didatangkan itu untuk mempermudah umat manusia, iya, dan bukan menyulitkan hamba-hambanya. Mereka itu menggunakan akal, tidak mau menghayati. Padahal ajaran kerohanian, ajaran roh itu letaknya di hati dan harus dihayati, direnungkan, difahami. Jangan banyak protes. Kalau tidak tahu ditanyakan. Tapi kalau mau berdebat atau mau protes, itu bukan tempatnya pelajaran roh. Itu pelajarannya akal di syariat. Tempatnya di situ. Mereka kebanyakan saudara-saudara kita ini salah paham. Kalau sudah begitu, jangan harap lagi kita akan mendapatkan sebuah hidayah dan syafaatnya Allah. Sampai-sampai Allah mengatakan hatinya akan dikunci olehnya untuk tidak lagi mendengarkan, tidak lagi melihat, tidak bisa merasakan atau tidak bisa menghayatinya. Allah akan mengunci hatinya dalam bentuk mereka selalu mencintai urusan-urusan duniawiyah, mencintai urusan-urusan jasad, bahkan Allah melupakan tentang urusan kerohaniannya. Pertanyaannya, apakah saudara-saudara kita, keluarga kita, apakah masih ada seperti itu? Jika masih ada, itu artinya hati mereka telah dikunci oleh Allah. Kenapa kita manusia itu kok keburu-buru menyalahkan bahwa ajaran itu salah? Bahkan mengatakan ajaran tauhid ini mengatakan menyalahi aturan. Katanya seperti itu. Yang pasti ajarannya Allah, tauhid ilahiyah itu didatangkan untuk mempermudah Anda agar bisa wa inna ilaihi rajiun. Buktinya apa kok mempermudah? Buktinya setelah Anda mengamalkan dan dengan istiqomah mengamalkan dengan Anda sebelum mengamalkan, itu rasanya bagaimana? Pasti di situ ada suatu perbedaan. Anda sebelum mengenal ajaran tauhid ilahiyah dan sesudah mengenal ajaran tauhid ilahiyah dan sudah mengamalkannya, pasti Anda akan sadar, oh ternyata yang disampaikan Mas itu benar. Oh ternyata ajarannya Allah itu memudahkan kita agar tentram hatinya. Nah, Anda baru akan sadar manakala engkau sudah paham, mengerti, dan mengamalkannya. Bahwasanya Allah
memudahkan kepada hamba-hambanya agar hati mereka itu bisa tentram dunia dan akhirat dan bisa kembali wa inna ilaihi roji'un, kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, di dalam agama itu ada suatu ajaran yang mana ajaran itu tujuannya untuk menggampangkan atau memudahkan diri kita. Dan agama itu sendiri sebetulnya hanyalah sebuah sarana atau wadah atau hanya sebuah identitas untuk mempermudah pemahaman kita terhadap apa yang dihadapkan oleh Allah terhadap kita sebagai manusia. Kita tidak usah perlu fanatik tentang agama, entah agama si A, agama B, agama C, dan lain-lain sebagainya. Karena seorang nabi dan seorang rasul mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya membawa ajaran tauhid yang sama, yaitu mengajak hatimu mengesahkan Tuhan. Kok ada tumbuh agama A, agama B, agama C? Itu silahkan saja. Tetapi yang terpenting, apakah agama itu mengajak hatimu untuk mengesahkan Tuhan atau tidak? Apakah yang dibawa kitabmu itu betul-betul murni suci dari Allah atau sudah ada tambahan dari manusia? Manakala sudah ada tambahan dari manusia, maka artinya kitab itu tidak murni dan tidak suci. Agama itu tidak murni dan tidak suci. Dan agama Islam didatangkan oleh Allah dalam terakhir itu, artinya apa sih sebetulnya Islam itu? Islam itu artinya berserah diri, pasrah total. Nah, apalagi saudara-saudara kita yang Islam itu pun mereka masih banyak belum memahami dan belum paham, belum mengerti tentang ajaran Allah ini. Kenyataannya apa? Mereka memang agama Islam, tetapi hatinya itu jika menyembah Tuhan larinya kemana-mana. Masih ingat pasar, ingat pekerjaan, ingat kantor, ingat uang, ingat utang. Nah, padahal di dalam ajaran Islam sendiri itu mengajarkan untuk hati ini betul-betul bisa mengesahkan Tuhan, mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agama yang benar adalah agama yang mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Sudah, itu aja. Entah agama apa itu terserah. Tetapi yang pasti, jika agama itu atau ajaran itu mengesahkan Tuhan, tidak ada yang lainnya, maka itu sudah benar. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, Allah itu sebetulnya mempermudah terhadap kita. Hanya saja orang-orang itu sendirilah yang mempersulit dirinya sendiri. Kenapa sih Allah itu mendatangkan siang, mendatangkan malam, mendatangkan perempuan, mendatangkan laki-laki, mendatangkan enak atau mendatangkan tidak enak?
itu sebetulnya hanyalah semata-mata untuk menyeimbangkan alam semesta ini sehingga muncul energi yang positif. Hanya saja mereka sendirilah yang menganggap itu yang negatif. Disebabkan apa? Hatinya itu masih kotor, hatinya terjebak oleh hawa nafsu di dalam dirinya sendiri. Padahal Allah itu memudahkan dan bukan menyulitkan. Contoh, kenapa kamu melamar pekerjaan tidak diterima-terima di situ? Semisal ingin menjadi pejabat, ingin masuk di dalam TNI Polri, ingin masuk di dalam guru dan lain-lain sebagainya. Kenapa Anda kok tidak masuk-masuk di situ? Allah itu sudah punya rencana lain. Kenapa Anda tidak masuk di situ? Seandainya Anda itu dimasukkan di situ, maka engkau akan berbuat korupsi. Mungkin engkau akan membunuh orang dengan menembak orang. Mungkin engkau akan berbuat pelanggaran yang lebih berat sehingga kamu nanti akan dipenjara dan lain-lain sebagainya. Nah, makanya Allah itu agar dirimu tidak masuk, makanya Allah memberikan jalan keluar yang lain. Nah, kalau menurut nafsu, kenapa sih Allah ini tidak mengizinkan saya masuk di dalam pekerjaan itu? Menurut kamu sih itu baik, tetapi kalau menurut Allah itu jelek. Nah, itulah saudara-saudaraku, pentingnya hatimu itu mengesahkan Tuhan itu di situ. Bagaimana caranya hatimu bisa masuk dan bisa tentram, walaupun apa yang terjadi enak atau tidak di dalam kehidupanmu. Itulah ilmu tauhid didatangkan oleh Allah hanyalah untuk membunuh racun-racun yang ada di dalam diri kita ini, di dalam hati. Karena memang racun itulah yang membuat hatimu tidak pernah merasakan tentram, hatimu tidak merasakan damai. Makanya Allah mendatangkan ilmu hakikat menuju ma'rifat. Allah mendatangkan bimbingan kerohanian lewat kekasih-kekasihnya, lewat para nabi, para rasul, atau para kekasih-kekasih Allah itu sebetulnya hanyalah untuk memudahkan agar hatimu bisa damai dan bisa tentram, bisa menemukan sebuah kedamaian baik di dunia maupun di dalam akhiratnya. Karena apa? Karena di dalam kehidupan ini tidak terlepas daripada takdir qadhi ataupun takdir pasti. Kalau takdir enak sih tidak masalah. Tetapi manakala engkau didatangkan dengan takdir qadhi yang tidak enak menurut sifat basariahmu, maka akan tidak tentram. Bagaimana caranya hati kita supaya bisa tentram tatkala didatangkan takdir yang tidak enak itu, saudara-saudara? Walaupun dalam keadaan miskin sekalipun. Makanya ajaran-ajaran tauhid ilahiyah itu didatangkan hanya semata-mata untuk mempermudah hatimu sampai kepada Allah dan mendapatkan sebuah kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan akhirat. Carilah suatu agama yang hanya meluruskan hatimu sampai pada Allah, yang tujuannya melapangkan dadamu untuk menuju pada Allah. Karena agama yang benar adalah suatu agama yang mengajak hatimu untuk mengesahkan Tuhan. Dan jika hatimu sudah bisa mengesahkan Tuhan, maka akan lapanglah dadamu, akan tentramlah hatimu, baik di dunia maupun akhirat. Karena sudah tahu jalan menuju pulang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan betul-betul menjadikan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.